Beternak sapi itu jangan takut untuk memulai. Menurut saya ternyata peternakan itu nggak secapek yang orang-orang bicarakan. Omsetnya itu saya sampai sekitar 15 jutaan sih. Untuk per 15 hari berarti 1 bulan itu 30 juta. Ketika ada tetangga yang datang ke sini, lalu dia pengen minum susu dan saya memberi, besoknya biasanya kuantitas susunya itu naik bisa sampai 3-4 liter. Tanpa ada tahu ilmunya, ya tahu sendiri ya bangkrut. Nama saya Reza Karisma, biasa pakai Reza. Untuk nama usahanya sebetulnya nggak ada nama, cuman saya nge-branding nama peternakan ini peternak gadungan. Kenapa peternak gadungan? Paradoks mungkin ya, jadi kebalikannya dari peternak yang asli itu ya gadungan seperti saya. Nggak boleh capek, polanya santai. Beda dengan yang peternak yang terstigmakan capek, keikat, ternyata enggak juga. Makanya saya memberi nama kelompok kami, saya sendiri peternak gadungan. Alasannya itu sebetulnya terjebak. Terjebak dalam artian gini, ada situasi masa-masa sulit ketika pandemi, pekerjaan sulit, usaha yang lainnya pun agak sedikit terhambat. Adalah dulu rekanan saya beternak sapi, yang akhirnya saya mencoba masukin pakan sapi, pakan alternatif sapi. Ya akan tetapi seiring berjalannya waktu, pakan sapi itu agak sedikit sulit saya dapatkan. Uang yang di luaran pun tidak masuk-masuk. Akhirnya ada satu orang peternak yang bayar hutangnya itu pakai anak sapi. Yang akhirnya ya udah mau nggak mau saya harus bikin kandang. Kebetulan ada sedikit lahan, dari 1 ekor saya ngemodal juga beli yang lainnya. Saya beli 5 ekor yang akhirnya sampai seperti sekarang ini. Yang kepikirannya apabila saya ngurus sapi 1 ekor, tiap hari harus ngantar ke kandang, nggak jauh beda lah kayaknya. 1 ekor sama 5 ekor udah saya ngurus 5 ekor sapi. Ini kandangnya itu yang awal tuh 2, 3, 4, satu lagi 5. Saya ngeluarin dana, ngeluarin modal, beli 5 ekor. 5 ekor itu dulu saya beli, ada 1 ekornya umur 10 bulan. Yang 4 ekornya itu saya beli umur 6 bulan. 6 bulan. Jadi butuh proses panjang untuk menghasilkan nominal rupiah dari hasil susunya. Jadi baru ketika 6 bulan, saya nunggu selama 10 bulan, sapi itu dikawinkan, nunggu lagi 9 bulan, sapi itu sampai lahiran. Masa kandungannya itu kan sapi 9 bulan, sama dengan manusia. Kendalanya itu mungkin ilmu pengetahuan tentang sapi tersendiri, faktor lingkungan sangat mempengaruhi, di mana peternakan ini kan sekarang sudah mulai tersisihkan. Peternakan ini tinggal tersisa yang pinggiran-pinggiran. Karena apa? Ya mungkin ya karena itu manusianya semakin banyak, yang akhirnya yang asalnya kebun, yang asalnya lahan rumput, sekarang sudah mulai jadi rumah, yang akhirnya kita harus memutar otak untuk pemenuhan pakan hijauan sapi ini. Itu salah satu kendala, gitu ya itu ya. Adapun kendala-kendala lainnya, saya beli bibit sapi yang kurang baik, pemeliharaannya belum benar, belum baik karena keterbatasan pengetahuan, gitu loh. Faktor-faktornya banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satu caranya itu saya itu banyak belajar. Kebetulan ada peternak. Peternak itu dulu sekolah SMK-nya itu peternakan. Ya akan tetapi kan menurut beliau-beliau itu teori itu tidak bisa diaplikasikan. Akhirnya saya pinjam, ada buku tentang peternakan, buku setaranya sama SMA lah, buku SMA peternakan. Ternyata ketika saya baca, ilmu yang saya terapkan itu ternyata salah loh di kandang itu. Kita nggak bisa tinggal kasih lempar-lempar rumput, konsentratnya tanpa ditakar. Ternyata ada perhitungannya loh di sapi itu. Perharinya itu untuk hidup, dia membutuhkan energinya berapa gram, kebutuhan proteinnya berapa gram per harinya, lalu kebutuhan seratnya segimana. Ternyata itu harus dihitung.
untuk dia hidupnya sendiri dan nanti untuk mengeluarkan susu. Ternyata harus dihitung juga. Barulah ketika saya mengetahui yang seperti itu, saya coba belajar lagi. Saya coba belajar berapa sih kebutuhan karbohidrat untuk hidup sapi, kebutuhan proteinnya. Kebetulan kan kita tergabung dalam koperasi. Di koperasi itu pada saat itu ada divisi khusus yang namanya penyuluh. Saya sering ngobrol sama penyuluh, saya ngobrol tentang nutrisi sapi. Saya pun banyak juga ikut webinar-webinar, ikut pelatihan-pelatihan. Kayak kemarin itu ada salah satunya Fat Meal yang saya ikutin. Ada petani milenial yang garapannya Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah. Izin usaha pasti, izin usaha itu ke tetangga-tetangga sekitar. Jadi tetangga-tetangga sekitar itu ketika ada peternakan ini biar tidak merasa bau, pastilah di kandang itu pasti ada bau. Saya meminimalisir baunya itu seperti apa. Pertama, dulu kan saya pakai ampas tahu, saya pakai ampas singkong. Ampas singkong dan ampas tahu itu biasanya ada berbau tidak sedap untuk yang tidak terbiasa di peternakan. Baunya itu bisa kemana-mana ampas singkong itu, yang akhirnya saya pangkas. Saya nggak pakai ampas singkong, akhirnya pakai silase aja. Ketika silase, saya bongkar silase, wanginya kemana-mana, khas fermentasi gitu, khas tape lah wanginya itu. Akhirnya tetangga pun nggak terlalu banyak komplain. Lalu ketika ada peternakan di sini, yang saya harapkan tetangga-tetangga itu ketika ingin mau minum susu, setidaknya tidak usah beli. Gratis untuk tetangga yang mau minum di sini, saya gratiskan. Dan ternyata apabila logikanya, misalkan sore itu saya punya 10 liter, tetangga ada yang minta 2 liter, penghasilan saya secara logika menurun. Akan tetapi ketika ada tetangga yang datang ke sini, lalu dia pengen minum susu dan saya memberi, diganti loh langsung. Besoknya biasanya kuantitas susunya itu naik, biasanya gitu. Naiknya bisa signifikan, bisa sampai 3-4 liter. Padahal yang dipintanya itu paling 1 liter 2 liter. Ternyata kontan loh digantinya itu. Dan ketika saya mengetahui itu, saya percaya tentang itu. Yang akhirnya ya udahlah, ketika ada yang mau ambil aja. Yang penting sudah tercatat. Jadi ketika 1 ekor sapi diperah, saya ditimbang keluar berapa liter. Setelah tercatat barulah boleh ketika ada yang minta. Yang penting dicatat dulu. Kita sekarang waktunya jadwal pemberian konsentrat. Siang hari jam 12 siang itu pemberian konsentrat, sesi pakan yang kedua, pagi-pagi, siang, dan nanti sore. Nah, untuk komposisi ransumnya kita itu ada konsentrat dari KPSBU. Konsentrat dari KPSBU itu kita pakainya 2 kilo. Ini konsentratnya, kita ambil sumber protein dari konsentrat ini. Kita di angka 2 kilo. Nah, ini ada salah satu pakan alternatif yang kita pakai untuk pemenuhan sumber energinya, berarti karbohidrat ya. Karbohidrat itu kita pakai tepung roti yang sudah digiling, sama juga 2 kilo. Untuk 1 kali makannya itu kita pakai 2 kilo. Kenapa harus ditimbang? Jadi supaya yakin pas yang masuk ke tubuh sapi itu ya nutrisinya lengkap, pas gitulah istilahnya. Jagung, batang, dan daunnya dicoper, disatukan. Jadi diawetkan silase jagungnya itu. Jadi buah jagungnya, batang dan daunnya itu masuk semua. Tidak hanya batang dan daunnya saja, jagungnya pun sama ikut digiling juga. Ada proses fermentasi, jadinya silase jagung ini. Untuk yang sapi laktasi subur, kita berikan itu 1 harinya itu 15 kilo. Jadi per kali makan sekitar 7,5 kiloan per kali makannya itu. Ini sumber energi juga sih, yang kebetulan ada seratnya, jadi sumber energi dan serat pengganti hampas singkong terutama. Jadi kita digantinya pakai silase. Kebetulan rumputnya juga kita ketersediaannya cuma dikit, jadinya kita banyakin silasenya. Kalau di sini itu mayoritas kita pakainya FH.
Friesen Holstein. Adapun 1 ekor yang ada campuran sama simentalnya. Cuman kayaknya sih 70% Friesen Holstein juga FH. Terlihat dari susunya lumayan banyak juga. Kan biasanya ada yang bilang kalau simental itu susunya itu nggak banyak-banyak amat. Cuman ketika ternyata genetik itu hanya 20% mempengaruhinya. Yang 80%-nya itu perawatan dan pakan. Loh, buktinya ketika saya mencatat dalam 1 siklus laktasi itu sapinya simental lumayan juga, nggak jauh beda sama FH. Cuma tetap di bawah FH gitu, Friesen Holstein untuk penghasilan susunya. Kita bermitra sama koperasi, saya anggota koperasi. Koperasi menyediakan ada konsentrat dan silasenya. Saya ngambil silasenya itu dari Dairy Village, ada di Ciater. Itu memang peternak anggota KPSBU diberikan keleluasaan untuk beli ke sana. Tapi hanya untuk anggota KPSBU saja, yang lainnya tidak bisa gitu. Untuk pakan gitu ya. Kalau untuk hijauan yang lainnya, kita di belakang ada lahan rumput sedikit, kita bisa ngambil tiap hari dari situ. 1 hari 1 ikat saya ngambil rumput buat populasi 15 ekor. 1 ikat rumput segar, ada rumput Taiwan biasa, 1 ikat tambahannya jerami padi. Pertama dari segi efisiensi waktu, dulu saya merah 1 ekor itu bisa sampai 12 menit sampai 15 menit 1 ekor. Terus capek juga, ternyata paling capek itu merah manual. Nah, ketika beralih ke mesin perah, 5 menit itu bisa beres selesai 2 ekor. Yang dulu 12 menit 1 ekor, sekarang 5 menit 2 ekor. Nah, ketika pakai mesin, kan sapi itu ketika mau diperah, kita rangsang nih ambingnya, kita rangsang. Ketika sudah terangsang, sapi itu mengeluarkan hormon oksitoksin namanya. Hormon oksitoksin itu waktunya itu hanya 7 menit. Ketika lebih dari 7 menit, sapi udah tidak mood mengeluarkan susunya. Makanya dulu ketika saya merah manual, banyak kasus sapinya itu ditahan susunya itu. Ini tuh jadi kenapa dibuang? Soalnya bakterinya banyak banget. Jadi untuk menjaga kualitas, jadi beberapa kali perahan pertama itu dibuang. Kita tunggu sampai nanti terlihat tiap TP-nya dalam 1 kesatuan ambing. Nanti kelihatan habisnya. Apabila sudah habis, tanda-tandanya tuh sudah tidak keluar dari sini. Terus ini dari linernya ini turun naik. Kelihatan berarti sudah habis. Ketika diperah itu si TT-nya itu kan ngebuka nih lubangnya, jadi rentan masuknya bakteri setelah diperah itu ini. Makanya kita kasih obat celuputing. Treatment khusus yang dilakukan di sini itu yang pertama itu ketika saya mempelajari ilmu peternakan, ternyata sapi itu bertolak belakang dengan manusia. Kalau manusia kan ketika kita makan pasti bosan kalau telur terus. Pasti tiap harinya itu harus ganti telur, ada ayam, ada daging sapi. Nah, kalau di sapi itu nggak bisa gitu. Sapi itu pakannya itu harus yang boring lah. Kalau misalkan udah pakai silase jagung, ya harus itu sepanjang dia hidupnya. Makanya yang saya jaga itu pakannya, nggak boleh bisa ganti-ganti. Nah, ketika pakan sudah aman, tidak bisa ganti-ganti, itu ya faktor yang mempengaruhi baiknya BCS sapi, body condition score sapinya, susunya stabil, terjaga. Salah satunya itu, pakan yang itu terus, tidak pernah ganti-ganti. Kebetulan koperasi pun menyediakan, ada rumah potong hewannya. Jadi sapi kita tinggal di kontak orang koperasi, nanti dilihat, dipotong, timbangannya terlihat, fair kita,
oh ini sapi reja itu keluar berapa kintal tulang dagingnya. Kebetulan harganya itu lagi sekian puluh ribu kilogram, dikali harga jualnya, keluarlah lumayan, masih bisa beli sapi dara ketika ngejual sapi yang afkir itu. Apabila kita kondisi badan yang baik, itu masih ada nilai jualnya. Masalah yang biasanya terjadi itu mastitis. Ada salah satu bakteri yang masuk ke ambing sapi. Ruginya susu sudah pasti turun, kesehatan sapi terganggu. Akhirnya saya pakai mesin perah. Nah, alhamdulillah ketika saya berganti pakai mesin perah, kasus mastitis itu nggak banyak, nggak. Paling ketika biasanya kasus mastitis di sini itu sapi baru lahiran suka ada beberapa hari mastitis. Ketika kedepannya sudah saya treatment pakai ada celup puting, dijaga kebersihan, kekeringan kandangnya, alhamdulillah lancar, aman. Ternyata cuaca pun sangat mempengaruhi untuk produksi. Sekarang panas gitu, tiba-tiba hujan, itu sapi stres. Ketika sapi sudah stres, biasanya produksi menurun, makan jadi kurang rampus. Kalau populasi dulu itu polanya kan karena saya nggak punya modal, jadi ketika ada dari 5 ekor nih, dari 5 ekor itu dalam 1 tahun keluarlah 5 ekor pedet. Dulu saya polanya itu 1 ekor dibesarkan, 4 ekor dijual. 4 ekor dijual itu bukan untuk apa-apa, saya simpan untuk nanti ketika dia masa kering kandang. Ketika masa kering kandang itu kan nggak punya penghasilan tuh dari susu, ya akhirnya saya ambillah dari anak. Itu awal-awal saya beternak. Nah, tapi sekarang saya bisa membesarkan yang disimpan 4, yang dijual cuma 1 gitu, dari 5 kelahiran untuk regenerasi. Kebetulan sekarang ini saya lagi masa panen. Jadi masa panen akan tetapi masa panen di waktu yang salah. Kenapa saya bisa menyebutkan masa panen di waktu yang salah? Ketika saya masa panen, kondisi lagi musim kemarau. Harusnya masa panen itu di kondisi lagi musim penghujan, di mana rumput melimpah. Nah, tapi alhamdulillah ya masih bisa merasakan masa panen. Saya 7 ekor sekarang yang diperah itu. 7 ekor yang diperah, satu harinya itu saya menghasilkan 160 liter dari 7 ekor ini. Nah, ini masa panennya. Masa panen itu ketika sapi serentak lahiran. Nanti serentak juga kering kandangnya. Saya mengaturnya, pokoknya kering kandang itu harus di musim kemarau. Saya coba atur seperti itu. Kalau misalkan omset untuk saat ini itu, saya itu keluar 1 hari itu store ke koperasi itu 150 sampai 160 liter. Harganya itu harga di 7.200 per liternya. 15 hari itu omsetnya itu saya sampai sekitar 15 jutaan sih. Untuk per 15 hari berarti 1 bulan itu 30 juta. Beternak sapi itu ingin untung minimal punya laktasi atau yang diperah 10 ekor. Untuk mencapai 10 ekor itu kita nggak bisa langsung 10 ekor ternyata apabila belum punya ilmunya. Tanpa ada tahu ilmunya, ya tahu sendiri ya bangkrut awal-awal itu. Yang akhirnya dikurangin lagi jadi sedikit, kita bertahap, harus sabar juga, baru lahiran, jadilah 10 ekor dan memang iya minimal itu punya laktasi itu 10 ekor. Harus mulai dari kecil dulu gitu. Jangan takut untuk memulai. Menurut saya ternyata peternakan itu nggak secapek yang orang-orang bicarakan. Untuk medsos ada channel YouTube juga yang tidak dirawat. Ada namanya channel YouTube-nya itu Peternak Gadungan. Di situ kita bisa lihat ada sapi yang sedang lahiran, ada tata cara perawatan kuku sapi. Adalah di situ sebagian. Untuk Instagram pun sama, Instagramnya ada Peternak Gadungan juga. Lalu kalau misalkan untuk Instagram pribadinya ada di Reza_Helgads.